Seperti Bang Chandra bilang, saya punya 27 cabang. Betul. Tapi kalau jujur saya gak bangga. Saya bangga saya punya ribuan saudara, ribuan sahabat. Karena kalau saya sakit, bukan cabang yang doain bos saya, saudara-saudara doain bos saya. Ini seru ini seru. Karena hidup saya nggak pernah terbiasakan dengan barang-barang gak hidup. Ini HP barang-barang gak hidup. Kita nggak boleh biasakan hidup dengan barang ini. Kita harus biasakan hidup dengan teman-teman kita, biar saling mendoakan gitu. Kamu nggak takut kalau kamu berbagi itu, apalagi kalau berbagi ilmu, kamu nggak takut ilmumu dicuri orang? Oke teman-teman, coba perhatiin ya. Ya. Perhatiin ya. Ya. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya penampilannya sedikit berbeda. Saya pakai topinya orang Pakistan. Kursinya juga Pakistan. Kursi juga Pakistan. Dan kali ini saya memanggil tokoh Success Before 30. Beliau, kalau Anda lihat di konten YouTube yang lain, pasti sudah banyak ngevlog sama artis, mampir ke toko beliau. Dan sekarang saya juga lagi bikin kontennya di toko beliau. Kita akan mengulik kisah beliau bagaimana menjadi seorang pengusaha karpet yang sangat luar biasa. Dan beliau orang Pakistan asli ya. Betul sekali. Made in Pakistan asli, bukan KW-KW. Dan bukan kaleng-kaleng. Tapi kalau sekarang saat ini kita lihat KTP saya asli Indonesia. Oh, nanti kita lihat ya. Kita kulik dan bagaimana ceritanya beliau, kisah beliau setelah yang satu ini. Bro Atta, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Keren. Kita kemarin ketemu di kawinannya Atta Halilintar Aurel sama Rizky Bilar. Tuhan yang mempertemukan kita. Mempertemukan kita. Iya. Keren. Dan ya, saya senang banget hari ini Bro Atta bisa mampir ke channel kami. Ya, saya kemarin setelah bincang sebentar, saya merasa beliau ini cocok masuk dalam figur Success Before 30. Dan kita tahu for the first time ini pertama kalinya ada seorang pedagang karpet ya dari Pakistan, dan beliau merantau istilahnya sampai hari ini bisa sukses, dan kita akan kulik kisahnya. Saya dengar ada 27 cabang nasional, luar biasa. Nah bro, saya mau tahu kisah kamu dikit. Awalnya kamu ke Indonesia itu gimana sih bro, cerita? Pertama saya bilang katanya seperti Bang Chandra bilang, saya punya 27 cabang. Betul. Tapi kalau jujur saya gak bangga. Saya bangga saya punya ribuan saudara, ribuan sahabat. Karena kalau saya sakit, bukan cabang yang doain bos saya, saudara-saudara doain bos saya. Ini seru ini seru. Karena hidup saya nggak pernah terbiasakan dengan barang-barang gak hidup. Ini HP barang-barang gak hidup. Kita nggak boleh biasakan hidup dengan barang ini. Kita harus biasakan hidup dengan teman-teman kita, biar saling mendoakan gitu. Ini seru ini seru. Seperti ini ceritanya ini gitu. Bro, kayaknya kemarin saya ada ngobrol satu kalimat yang membuat saya ini saya cocok ini sama Bro Atta ini. Satu kalimat beliau itu dia ngomong gini, salah satu kekayaan yang penting di dunia adalah kekayaan relasi. Betul sekali. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat anak-anak muda sekarang, lihat sosial media, pengen mobil mewah. Salah? Ya tidak. Pengen rumah mewah. Salah? Ya tidak. Itu harus punya impian. Tapi saya tertarik dengan kata-kata relasi. Kenapa sih kok kamu sangat memperdulikan masalah relasi ini? Pertama yang tadi bilang, orang itu pamer mobil di Instagram, boleh kita pamer mobil, nggak ada salahnya. Tapi kalau bisa bikin konten sedikit aja, 3 menit atau 2 menit, di situ jelaskan gimana caranya saya bisa dapat mobil ini. Kasih tahu perjuangannya gitu, biar orang lain nggak sakit hati. Betul. Jangan segampang aja posting saya punya mobil Tesla, saya punya mobil ini, jangan. Kasih lihat berjuangnya, biar dia dapat semangatnya gitu. Dan saya kenapa fokus ke relasi, balik lagi ke cerita tadi. Saya yakin sahabat itu akan kalau dampingin kita, kita nggak akan rasa susah gitu. Kita pasti ketawa terus, uang nggak bisa bikin bahagia, itu malah bikin pusing. Di dompet kita yang ada uang, kita aduh beli apa ya makan hari ini. Tapi kalau punya teman, tos ketawa, tinggal bilang mau makan apa, udah siap selesai. Itulah, fokus ke relasi aja. Unik prinsip hidupnya ya. Fokus ke relasi nah, aja. Bro, kembali ke cerita awal kamu itu bisa datang ke Indonesia. Kamu bisa bahasa Indonesia nggak sih awalnya? Waktu saya pertama kali ke Indonesia, saya tidak bisa bahasa Indonesia, saya tidak pintar dagang, tapi saya punya pikiran dagang gitu. Awal saya ke Indonesia, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Waktu saya kurang lebih udah 1,5 tahun di Indonesia, saya tetap masih belajar bahasa. Usia berapa? 15 tahun.
Gila. Usia 15 belum tumbuh ini. Belum tumbuh lah. Waktu itu belum tumbuh ini. Ya, tapi yang di bawah sudah tumbuh ya. Oh, itu saya. Jangan serius guys. Sini maksudnya bawa sini. Wah, bahas itu. Iya dong. Enggak boleh salah paham. Enggak boleh salah paham. Positif aja, pikiran positif gitu. Oke, terus saya mau nanya. Waktu itu 15 tahun, berarti kamu dibawa sendiri sama atau sama ayah ya? Sama saya datang di Indonesia sama ayah saya udah lebih dulu di sini. Iya. Terus ibu saya bilang sama saya. Guys, stay tune ya, karena nanti saya akan tampilkan figur ayahnya di akhir episode ini. Iya, pasti, itu luar biasa, saya sangat salut sama beliau. Tapi nggak apa-apa, kita dengar dari sisinya Atta. Insya Allah. Jadi gini, waktu awal-awal saya masih belajar bahasa Indonesia, saya pernah sulit nggak sih belajar bahasa Indonesia awalnya? Sulit sih nggak, tapi belajar aja. Saya pernah kejadian gini, aku kan awal-awal makannya nasi padang. Terus staff saya nanya, Pak mau pakai ayam goreng atau ayam bakar? Ayam goreng atau ayam bakar? Tapi kalau saya bilang ayam goreng dia senang, karena belinya tinggal sebelah. Tapi kalau bilang mau pakai ayam bakar, dia belinya agak jauh. Langsung dia cemberut. Terus suatu saat dia bilang sama saya, Pak di sebelah kebakaran gitu. Saya bilang, Alhamdulillah senang banget. karena aku mikir di sebelah udah mulai jalan bakar. Salah paham. Udah gitu dia bilang, Bapak kenapa senang? Saya bilang, ya saya senang banget Alhamdulillah. Dia marah-marah, dia turun gitu. Saya turun juga, saya lihat toko sebelah kebakaran. Saya bilang, masih tuh bakar ya? Iya tadi Bapak bilang Alhamdulillah senang banget gitu. Saya bilang, maaf saya pikir di sebelah udah mulai jalan bakar. Namanya juga masih belajar. Orang kebakaran Alhamdulillah. Iya, jadi kayak gitu sering banget kejadian lucu-lucu gitu. Tapi sekarang Alhamdulillah udah bisa lumayan sih. Keren. Bro, waktu kamu awal ke Indonesia itu yang kamu anggap paling sulit itu apa sih? Kan namanya merantau di negara. Perasaan kecil sih. Saya pengen masih main bola, pengen sama kumpul sama teman-teman. Kamu kesini kan nggak ada teman. Iya. Waktu itu namanya anak usia 15 tahun kan lagi senang-senangnya main-main. Betul sekali. Nah, terus cara kamu melewati hari-hari itu gimana? Saya fokus ke tujuan saya. Saya bilang di Indonesia, walaupun saya sekolah yang nggak tinggi, tapi saya mau sukses di Indonesia. Saya mau jadi pendidikan terakhir apa? SMP kelas 1. Gila guys. Tapi menurut saya sih sekolah sih nggak jamin sih. Bukan saya menjasar ya, sekolah nggak jamin gitu. Itu saya selalu bilang di channel saya, sekolah itu penting, tapi tidak cukup. Tidak cukup dan tidak jamin kita bisa sukses. Nah, tuh dengar. Apalagi ini syarat untuk mau jadi pedagang yang sukses ya. Dan SMP kelas 1, kamu istilahnya kan gini ya, kan kamu punya temen nih di Pakistan. Waktu kamu merantau ke sini ngikuti ayah kamu. Zaman dulu kan nggak ada sosmed kan? Nggak ada. Bagaimana kamu berhubungan sama teman-teman kamu di Pakistan? Kan namanya rindu ya kan? Tapi kan saya tinggalnya di kampung ya, bukan kota yang ibu kota ya. Betul. Kota apa di Pakistan? Ada namanya Sargodha gitu. Sargodha. Kalau ibu kota Pakistan itu apa? Islamabad. Saya tinggal di Sargodha, di situ nggak begitu orang banyak. Berapa jam dari Islamabad? 3 jam lah. 3 jam. 3 jam. Naik bus. Mobil naik. Oke, terus. Bisa. Jadi nggak begitu ada sosmed, tapi aku pakai sosmed gitu. Saya pakai Facebook. Dari situ saya cari relasi. Oh, Facebook waktu itu sudah ada ya? Percaya nggak? Saya pertama kali ketemu Pak Jokowi itu dari Facebook. Tapi orang kalau biasa dengar, masa ketemu Pak Jokowi dari Facebook? Emang Pak Jokowi pakai Facebook? Pak Jokowi ada waktu untuk main ketik begini? Tapi ada caranya. Gimana caranya gitu? Saya buka fanpage Pak Jokowi. Saya buka profilnya, kan ada ribuan komen. Betul. Saya baca satu-satunya. Ada komen yang bilang, ini bos saya setiap hari lihat sibukan beliau, luar biasa. Saya add. Ada yang bilang, saya setiap hari lihat beliau itu datang kerja pagi, pulang sore, luar biasa. Saya add aja. Begitu saya add 10 orang. Jadi abis itu mereka udah add saya, udah berterima gitu. Saya tulis begini, selamat sore, saya asli dari Pakistan. Saya udah 6 tahun di Indonesia. Saya mau jadi sahabat baik sama Anda. Bahasanya kayak gitu. Dia bilang, oh iya Pakistan ya? Oke. Saya bilang, terima kasih ya sudah balas. Semoga kita jadi sahabat baik. Dia bilang, amin. Terus habis itu besok saya nanya kabar lagi. Terus setelah 2 minggu saya bilang, Pak kalau ada waktu mampir ya. Saya bilang, dia bilang oke insya Allah. Akhirnya dia nggak datang. Saya bilang ayo kita minum teh Pakistan bareng gitu di tempat saya. Oh boleh, teh Pakistan itu kayak gimana? Saya bilang kalau penasaran mendingan mampir sekalian silaturahmi. Akhirnya itu orang datang, duduk. Tapi aku lupa kalau ini orang pertama dari fanpage Pak Jokowi. Duduklah begini seperti ini, nanya-nanya. Saya bilang, Bapak sibuk hari apa aja? Dia bilang, biasa, pegawai negeri gini. Biasa aja sih, kamu hebat, kamu bisnis begini. Saya bilang, oke, pegawai negeri. Akhirnya sering ketemu. Akhirnya dia bilang, Atta, maaf, saya salah satu staffnya Pak Jokowi. Tapi saya alhamdulillah waktu itu nggak begini. Oh iya, tapi saya bilang, gitu ya. Dia bilang, kok dia nggak kaget gitu. Saya biasa aja. Dia bilang, Ate kamu mau nggak saya kasih proyek pemerintahan ke kamu gini? Saya bilang, oke, boleh, kenapa enggak gitu. Yang dia kasih proyek ke saya. Jadi dari situ waktu itu dia langsung telepon ke timnya Pak Jokowi. Pak ada yang mau pasang karpet. Kalau biasanya Pak Jokowi apapun beli,
handle sendiri. Iya. Milih sendiri gitu. Waktu itu Pak Jokowi masih jadi wali kota kali ya? Enggak, waktu itu masih udah jadi. Udah jadi gubernur kah atau masih wali kota Solo? Saya kan 2009 ke Indonesia. 2009. 2014 saya pakai Facebook. Oh, berarti waktu itu masih gubernur DKI. Betul sekali ya. Jadi alhamdulillah langsung di handle sama Pak Jokowi, mereka milih saya foto-foto ya. Akhirnya bisa ketemu. Pokoknya Facebook itu tergantung kita sendirinya pakai yang kayak gimana. Kalau kita berteman sama orang yang dewasa, pasti munculnya orang dewasa gitu. Kalau kita cewek-cewek semua, munculnya juga cewek-cewek di layar kita. Tergantung kita sendirinya gitu. Kita nggak bisa bilang Facebook itu. Algoritmanya seperti itulah. Dan public figure yang zaman dulu, yang politik, orang yang artis yang udah di atas 50-60 tahun, dia pakai Facebook. Mereka nggak ngerti cara Instagram, tapi mereka ada di Facebook. Nggak pakai fanpage, pakai yang akun yang gitu. biasa, pribadi gitu. Betul. Jadi kalau kita udah berteman dari dulu, kita sekarang enak berteman sama mereka. Guys, ini salah satu hal yang menarik ya, kalau menurut saya ya. Jadi rahasia suksesnya Atta, salah satunya itu rupanya beliau itu mau bangun silaturahmi sama setiap orang. Bahkan kalau dia orang asing, tidak bisa. Kan istilahnya kita kalau nggak ada sosial media kan kita ini cuma berteman dengan orang sekitar kita kan, nggak jauh dari kita. Paling kalau kita dulu kuliah SMA, SMP itu kan paling ya teman-teman SMP kita. Tapi dengan sosial media kita itu bisa membangun relasi tak terbatas. Bahkan kamu bisa dapat stafnya Pak Jokowi sampai Pak Jokowi waktu zaman gubernur bisa memberikan proyek karpetnya sama. Tapi maaf, banyak banget anak-anak yang bilang kita nggak dapat teman-teman, nggak dapat relasi di Instagram. Nggak mungkin dapat, postingan aja 18 akunnya di private. Betul. Nggak mau follow orang, temannya milih-milih, postingnya yang bagus-bagus aja. Betul. Story-nya juga milih-milih, mana mau dapat relasinya. Untuk pakai Instagram itu, pakai sosmed itu harus hati besar. Harus namanya juga social media ya. Dunia maya harus berteman sama semua orang. Kalau di situ juga kita batasi kayak hati kita ini, nggak bisa. Kamu pernah di-hate orang nggak sih di sosial media awalnya? Kan kamu orang asing misalnya. Karena dari dulu saya ucapnya selalu belajar ucap yang bagus. Dan aku tulis, mungkin kata-kata saya bisa salah, tapi hati saya insya Allah akan tulus sama kalian. Keren. Terus pernah nggak dapat orang Indonesia yang rese gitu? Alhamdulillah nggak sih, karena saya yakin, karena niatnya tulus. Niatnya tulus guys, catat itu. Karena kalau niatnya tulus, orang bikin sakit hati kita, orang rese kita nggak akan berasa. Karena kita niatnya udah baik, udah tenang kita, nggak perlu mikir orang lagi kata apa, lagi ngomong apa, nggak perlu didengerin, nggak perlu dibacain gitu. Keren. Dengar juga biasa-biasa aja gitu. Oke, kembali ke cerita kamu awal datang, kan kamu masih usia 15. Betul. Pernah kesepian nggak sih? Kita fair, jujur, namanya remaja kan? Pernah sih, tapi kalau cuma ingat ibu aja. Oh, ingat ibu? Ingat ibu karena aja. Kan kamu cuma di sini sama ayah ya? Iya. Tapi ibu masih di Pakistan? Betul, iya. Oke. Jadi saya ingat ibu, aku pengen telepon ke ibu, tapi aku nggak punya HP. Iya. Karena bapak masih lagi berjuang. Masih proses berjuang. Tapi bapak udah sukses waktu itu? Sudah, pokoknya keluarga kita ini selalu sukses. Tapi karena kita selalu bersyukur. Jadi nggak perlu pernah pikir kenapa seperti ini, kenapa, jalanin aja dengan bersyukur gitu. Oke. Boleh hari ini kita bongkar trik dagangmu dikit nggak? Trik dagang itu maksudnya tips kamu berdagang sehingga kamu bisa berhasil sampai punya cabang yang begitu besar. Oke. Bersyukur. Gimana cara bersyukur? Gimana cara bersyukur? Kita mikir baik-baik. Ini untuk keluarga saya ya. Waktu saya lahir, saya nggak bawa apa-apa. Baju pun nggak bawa ya. Setuju. Apapun dapat itu rezeki dari Tuhan, Betul. rezeki dari Allah gitu. Betul, setuju. Kecuali kalau saya lahir saya bawa emas 10 kilo, bawa berlian, saya nggak bawa apa-apa. Setuju. Apapun dapat itu rezeki saya. Kita syukuri aja. Setuju. Yang kedua, saya dari keluarga yang sederhana. Saya kalau saat ini saya agak dikit turun, saya nggak masalah karena saya pernah lihat rasa itu. Kecuali kalau saya lahir di keluarga yang kaya raya, saya lahir aja di rumah yang orang sederhana. Betul. Jadi saya nggak pernah ada rasa kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Setuju. Jalanin aja dengan bersyukur. Setuju. Inilah cara bersyukurnya gitu. Oke. Tadi saya sempat, sebelum konten ini dibuat, saya ini sempat ngobrol sama ayah beliau. Saya itu punya kesan yang mendalam sama ayah beliau. Salah satu hal yang saya pengen bongkar, apalagi kan zaman sekarang kalau bisnis semakin besar kan harus disupport dengan ilmu manajemen yang bagus. Saya ini kaget loh, dengar ngomong ayah beliau tuh manajemen kepercayaan. Bro, ngomong kepercayaan ini kan zaman sekarang ini susah ya. Orang semakin pinter ya. Apalagi kalau nggak pernah lihat duit, dipagangin duit. Oke. Ah, ini gimana bro? Coba dari tips dari kamu, saya pengen belajar nih. Saya kasih tahu ya ke kalian. Kalau kita pakai cara tipu, kita bohongin orang, ambil 300.000 atau 3 juta,
nggak akan berasa itu uangnya kita pakai di mana. Uang itu nggak berkah gitu. Dan kalau dia misalkan kepala cabang kita yang branch manager kita, kalau dia bohongin kita, dia dosa sendiri. Dia rugi diri sendiri. Dia kasih rezeki yang nggak benar ke anak-anak dia sendiri gitu. Kita nggak perlu pikirin. Karena sebelum dia kerja sama kita, yang kasih rezeki kita siapa? Tuhan yang kasih rezeki ke kita. Bukan dia yang kasih rezeki melalui dia, iya. Tapi kalau dia bohongin kita atau bohongin keluarga dia rugi diri sendiri. Jadi mendingan kita percaya aja. Tapi kalau soal sistem kita harus punya. Tapi kadang-kadang company yang besar-besar aja yang triliun-triliun bisa kena ketipu. Apalagi kita orang yang masih ratusan juta, miliaran gitu. Perusahaan yang triliunan aja masih bisa ketipu. Pasti. Ada kebocoran lah ya. Sekali, ya. Nah, tapi beliau merendah ya. Padahal ini Sultan salah satu perusahaan karpet yang besar di Indonesia. Apalagi dari Pakistan, karpetnya cantik-cantik. Saya juga sering ke Timur Tengah. Saya memang ini kelas banget ini. Kalau Anda pecinta karpet, ini nggak usah jauh-jauh ke Timur Tengah, ke Iran atau kemana. Anda cukup datang ke Al Barkat. Al Barkat Karpet. Alamatnya mana ini? Pokoknya cari aja di Google kita. Cari di Google ya. Iya. Ini saya rekomendasi. Pokoknya jalan Rumah Sakit Fatmawati. Pokoknya kalian ada di mana, kita kan ada alhamdulillah 27 cabang. 27 cabang. Cabang terdekat di mana kita bisa kirim juga. Keren. Anda googling aja udah. Tapi setelah sampai barang kalau nggak cocok bisa balikin uang juga, barangnya dikirim balik, kita yang tanggung ongkosnya. Waduh, ini saya benar-benar sangat penasaran dengan cara berdagangnya Bro Atta ini. Ini kayaknya kok beliau ini kayak bukan orang dagang gitu loh kalau menurut saya. Kalau orang dagang itu kan dihitung banget untung rugi. Karena gini. Nah ini gimana bro? Karena gini, kita gini. Kalau soal hitung satu perak misalkan 100.000 kita hitung, kita harus ingat Tuhan waktu kasih rezeki kita. Maaf saya pakai bahasa Tuhan terus. Silakan. Sama, itu artinya semua sama gitu. Sama gitu. Jadi waktu Allah atau Tuhan kasih ke kita, nggak pernah hitung. Kasih aja. Apaan kita yang hitung? Allah aja nggak pernah hitung, apaan kita hitung? Catat. Iya. Menit keberapa? Iya. Kalau hidupmu masih susah, mungkin jangan-jangan kamu belum melakukan prinsip ini. Iya. Lanjut. Allah aja nggak hitung, apaan kita hitung gitu. Setuju. Dan jalanin aja apapun dapat gitu. Dan nikmat aja yang udah ada gitu. Setuju. Kita punya HP Samsung S5 lah. Kita bilang, aduh bagus ya HP saya. Begitu saya lihat temannya punya Samsung S6, langsung lagi panas. Kapan ya aku punya HP kayak benar gitu? Jadi nggak bisa nikmat yang udah ada, malah fokus ke sana gitu. Setuju. Kebahagiaan kita terusik. Iya. Cuman gara-gara postingan teman di sosial media. Itu nggak usah saripati. Tahu nggak saripati? Nggak tahu. Itu bahasa saya sih. Saripati itu salah sendiri pakai hati. Iya. Nice. Gini. Saya tadi itu dengar satu kalimat dari ayah beliau, tapi nggak apa-apa, nanti ayahnya itu ngomong gini. Kita itu dagang sampai beliau itu ya cash pun tidak terlalu banyak, sampai yang penting ada keuntungan, semuanya jadi barang lagi. Saya rasa kalau orang dagang juga pasti seperti itu. Cash secukupnya aja, yang penting cukup pakai. Prinsip inilah yang saya pikir, dan beliau ngomong satu kalimat, cash banyak juga buat apa kalau nggak bisa nikmati. Ini yang terpenting jadi barang lagi, jadi berkat lagi. Namanya tokonya aja Al Barkat. Intinya prinsip bapak saya itu begini. Salah satu contohnya begini. Boleh. Aku contohin ya. Ini kan ada airnya. Ini kan rezeki dalamnya. Setuju. Minum itu rezeki. Ketawa itu rezeki, senyum itu rezeki. Minum ini juga rezeki. Ini kan penuh. Jadi kalau kita mau kasih rezeki lagi kan pasti tumpah. Setuju. Mending diminum sedikit. Minum dulu, nanti dinikmati sedikit. Nikmat dulu, Tuhan akan kasih lagi. Kalau belum udah penuh, maksa kasih rezeki, penuh simpan begini, tumpah. Yang lain juga orang juga nggak bisa digunain, udah kotor, udah mubazir. Mending minum dulu, kalau nggak bagi ke orang, nanti Tuhan akan isi lagi. Berarti kalau itu prinsip ya, bukan kita harus seperti ini. Iya. Prinsip tapi kita harus belajar karena beliau orang sukses. Iya. Nah, berarti kalau rezekinya orang itu lagi seret, bisnisnya lagi macet, jangan-jangan dia belum bagi ke orang lain. Nah, ya, pokoknya hidup anak itu yang bermanfaat untuk orang lain. Cakep. Ini saya setuju banget ini. Kalau saya selalu bilang di prinsip hidup saya di Success Before 30, saya selalu mengajarkan salah satu sukses itu jangan lupa 5B. B pertama itu jangan lupa berdoa, bro. Kedua jangan lupa bersyukur, bro. Ketiga jangan lupa bersedekah atau beramal, bro. Setuju ya, bro ya? Setuju banget. Berarti kan prinsipnya mirip ya, bro ya? Nah, yang keempat itu jangan lupa berserah. Berserah itu ikhlas, bro.
Nah ini benar ya, setuju. Iya. So menurut saya ini namanya God factor. God factor itu faktor dari yang tambah satu lagi, jangan lupa bersahabat. Wah, nah yang kelima ini. Iya, satu lagi tambah, jangan lupa berbagi. Iya. Berbagi sama bro. Satu lagi, jangan lupa berbuat baik. Berbuat terbaik, keren ini. Iya. Ini kayaknya saya banyak kemiripan ini prinsipnya. Makanya sama-sama dagang pasti prinsip. Pasti, cuman nggak semua pedagang gitu bro. Contohnya saya bagi konten ini. Iya. Ini kan gratis bro. Iya. Ini kan bagi saya beramal ya. Iya. Nggak apa-apa saya kasih manfaat untuk orang lain. Tapi ada orang lain, konten seperti ini tuh harus berbayar. Kadang-kadang ada dagang saya lihat, dia malas pelit keluar ilmunya gitu. Ya, setuju. Kalau saya malah bagiin bro. Bagus itu. Bagus ya bro ya? Gini, kita pas lagi bagi, kita kadang-kadang dapat ilmu yang kita baru pertama kali ucap. Ya, itu masih alami ya? Iya, karena kita masih murni ya? Iya, karena kita lagi ucap, lagi berbuat baik, bagi ilmu dengan hati yang tulus, Tuhan akan tambahkan ilmu kita yang kita pertama kali ucap. Jadi dalam hati kita pikir, ini padahal saya baru pertama kali ucap. Itu bukan kita baru pertama kali ucap, Tuhan baru masukkan kasih ilham. Kasih ilham, kasih rezeki lagi untuk bagi ilmu lagi. Ini saya setuju sama prinsip ini. Karena saya juga sering seperti itu. Kadang-kadang ya, saya bikin konten di channel saya, itu kadang-kadang ngalir aja gitu. Baru pertama kali. Ya, omongan pertama kali itu. Karena niatnya tulus. Karena kalau kita niatnya tulus, Tuhan akan masuk ilmu lagi. Itu kita keluar gitu. Betul. Ya bro, jadi kembali ke prinsip soal kamu soal berbagi itu. Ilmu berbagi. Kamu nggak takut kalau kamu berbagi itu, apalagi kalau berbagi ilmu, kamu nggak takut ilmumu dicuri orang? Oke teman-teman, coba perhatiin ya. Perhatiin ya. Kita pas lagi ucap yang baik, pas lagi berbagi ilmu, ada satu kata-kata yang kita baru pertama kali ucap. Itu rezeki. Kita lagi bagi ilmu, Tuhan akan nambahkan ilmu kita. Setuju. Pernah nggak kayak gini? Kalau saya sering alami. Iya kan? Ya, cuma kalau you gimana bro? Saya juga sama. Pas lagi saya bagi ilmu-ilmu ke orang, tiba-tiba ada salah satu ucapan yang saya baru pertama kali ucap. Karena itu rezeki dari Allah, hadiah dari Allah gitu. Iya. Itulah. Kenapa orang bilang kalau kita berbagi ilmu ilmu kamu akan dinambahkan. Itu salah satu buktinya, salah satu contohnya. Kamu ngerti nggak maksudnya kata-kata tadi? Kalau kamu sudah ya kembali ke keyakinan masing-masing ya, agama dan keyakinan masing-masing. Tapi yang diomong Bro Atta ini universal banget. Jadi apa yang diucapkan pertama kali seringkali itu dapat ilham ya. Bro, kalau boleh tahu, ini sedikit netizen suka bertanya. Omsetmu berapa sih bro per bulan? Kalau boleh disampaikan. Saya pasti sebutkan, tapi sebelum itu saya mau bicara sesuatu. Tadi kan Bang Chandra bilang sama yang lagi nonton, masing-masing keyakinan, masing-masing keagamaan. Menurut saya ya, bukan saya lagi milih-milih ya. Sebenarnya nggak ada agama yang jelek sih. Iya, betul. Nggak ada agama yang ngajarin jelek. Betul. Tergantung diri kita sendiri. Iya, setuju. Saya alhamdulillah Islam, tapi saya habis sholat, tapi saya bohongin orang, percuma agama saya Islam. Betul juga. Bikin malu aja jadinya. Iya. Yang penting kita berbuat baik, jaga ibadah kita yang kita punya. Setuju. Saya sholat, orang lain ibadah kayak gimana, jalanin aja, fokusin aja. Betul. Jadi gak ada agama yang gak benar. Semua jadinya baik-baik, tergantung diri kita sendirinya gitu. Oke, sekarang saya jawab yang tadi nanya omset. Siap. Karena saya jual karpet yang mulai dari karpet seni. Karpet seni artinya itu dari harga berapa sampai harga berapa bro? Nggak apa-apa supaya orang tahu aja. Oke, sekarang saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk bicara lebih ke serius, bukan ke entertain. Banyak banget orang dengar gini. Di tempatnya Sultan Karpet, di tempatnya Al-Barkat ini, rata-rata karpetnya 1 miliar, 2 miliar gitu. Padahal itu settingan. Oh. Ada sih, ada karpetnya. Ada. Tapi orang entertain di YouTube Indonesia ini, angkatnya karpet yang 1 miliar, 2 miliar. Padahal ada karpet yang 5 juta dan bagus banget. Karpet 5 juta? Enggak, karpetmu itu mulai dari harga berapa bro? Pokoknya mulai dari yang 4 juta. 4 juta sudah mulai. Iya, yang 2 meter kali 3 meter lumayan panjang. 2 meter, ada yang 4 juta, ada yang... Itu paling murah ya? Paling murah tapi bagus. Tapi kualitas oke ya? Bagus, kalau orang lihat secara... Kualitas impor loh guys. Iya betul, kualitas impor semua. Jadi ada yang 4 juta, 14 juta, 40 juta. Kalau yang karpet 1 miliar, itu dari satu toko paling ada 1-2 karpet. Itu juga barang seni, kayak lukisan lah. Kayak kolektor gitu ya? Kayak kolektor, satu-satu ikat dengan tangan gitu. Iya. Dan dalam satu handmade. Betul, dalam 1 inci 150 ikat. Dalam 1 inci 150 ikat. Kayak Indonesia mungkin batik ya. Batik seni itu kayak batik tulis juga ya. Itu kan harganya spesial juga ya. Ya, setuju. Nah, terus kalau kita bicara omset ya, kita nggak usah ngomong kan namanya bisnis kan, dagang penjualan juga naik turun. Kita ngomong average aja, rata-rata kurang lebih berapa? Jadi nggak tentu sih. Per bulan? Kadang 100 juta, kadang 200 juta. Satu toko? Satu toko. Itu omset ya? Betul sekali. Bukan penghasilan bersih ya? Bukan. Omset aja gitu. Kalau bersih amin.
Tapi kali 27 cabang ya lumayan guys. Jangan pakai kalkulator, kita nggak boleh hitung-hitung, jalanin aja. Wah, keren. Seperti tadi jangan dihitung. Keren. Karena waktu kasih ke saya 200 juta per bulan nggak dihitung kan. Masa Tuhan lagi begini-begini, ini buat kamu, gini-gini kasih kayak begini kan nggak mungkin. Hebat jadi sih. kita jalanin aja dan pokoknya bersyukur aja lah gitu. Kita harus tahu diri kita kayak gimana gitu. Betul. Dulu kita kayak gimana kan gini, saya aja contoh saya ya. Waktu kita satu toko, kita tetap jalanin. Sekarang 27 toko tetap jalanin. Iya. Jadi kita harus jalanin terus apapun posisi gitu. Jadi misalkan dari 27 toko, amit-amit toko saya jadi 10 toko, kita nggak perlu pikir. Karena saya pernah rasanya waktu 10 toko juga. Apalagi kita bilang, aduh kenapa begini, nggak boleh begini. Iya. Kita tahu diri pokoknya. Berarti ini namanya manajemen kepercayaan. Memang kalau kita lihat ilmu modern sekarang sepertinya memang masih tradisional. Tapi satu hal ilmu modern pun tidak bisa tiru adalah trust. Iya. Secanggih apapun sistem. Iya. Tapi kalau no trust, tetap ada kecolongan. Betul sekali. Tetap ada kebobolan. Iya. Tapi ilmu trust ini kan everlasting, maksudnya abadi. Iya. Mau dari zaman nenek moyang sampai kapanpun, sampai kita kiamat pun, trust itu yang nomor satu kan. Karena kalau orang nggak percaya, punya bisnis triliunan, tapi kalau nggak percaya, bos sendiri yang datangin ke kantor-kantor, lagi apain, bikin capek diri sendiri. Setuju sih, saya setuju banget. Jalanin aja gitu, percaya aja gitu, bikin capek diri sendiri kalau satu-satu dicek gitu. Bro, ini boleh dijawab, boleh tidak. Kalau mau jawab ya silahkan, karena ini kan namanya berbagi ilmu. Insya Allah hati saya bersih dan tulus, saya pasti jawab. Saya pasti jawab. Ini orang luar biasa menurut saya. Sama kayak ayahnya ya, saya seneng banget. Kalau boleh tahu bro, ini kan barang, istilahnya barang seni ya. Ya barang seni ya. Nggak ada satu patokan keuntungan kayak orang jual retail gitu loh. Misalkan kalau gua jual HP ini kan ada jual retail kan, oke. Dan ini kan barang seni. Boleh tahu average keuntungannya itu sekitar berapa? Oke. Kalau pribadi saya ya, karena kan boleh dijawab, boleh nggak? Nggak, aku pasti jawab insya Allah. Karena aku niatnya tulus. Kalau niatnya tulus nggak perlu takut. Aku ini lagi jamin diri sendiri ya, bukan jamin seluruh yang orang jualan karpet. Iya. Semua orang itu masing-masing tanggung jawab diri sendiri. Betul. Jadi sekarang saya jawab karena saya tanggung jawab diri sendiri. Betul. Saya ambil untungnya sampai 40% untungnya. Oke. Kenapa gini? Karena menurut saya untung tipis, yang penting rolling gitu. Yang penting terus berputar. Gitu. Karena ada karyawan yang harus dihidupi. Ada salah satu saudara saya, seperti saudara, tapi saya bukan jelekin orang ini. Dia datang ke saya, marah-marah sama saya. Karena di jalan ini, di Kemang, di luar kota banyak toko karpet. Ada salah satu saudara marah-marah sama saya. Atta, kenapa kamu jualnya murah terus? Itu ada tamu kemarin marah-marah sama saya. Atta jual murah, bapak kenapa jual mahal? Jadi saya bingung, karena harus ambil untung agak banyak doang. Karena ini karpet, barang impor, pajak segala. Gini, saya bilang nggak apa-apa, yang penting berkah. Dia bilang berkah dari mana? Pusing saya, kamu jualnya murah terus, jadi nggak ada yang mau ke toko kita. Saya bilang gini, kan dia marah-marah terus, jadi saya mau saya harus balas. Saya bilang gini, Papa punya toko berapa? Dia bilang saya punya toko 3. Saya bilang alhamdulillah saya punya 27. Itu berkahnya. Saya bilang sama saudara saya itu, orang Cina kenapa sukses? Betul. Karena dia untungnya puluhan ribu, belasan ribu, tipis, tapi muter. Gitu. Itu kita udah puluhan tahun jaga satu toko sewa, tapi setelah 20 tahun juga aja kita mau beli toko itu susah. Padahal untung kita lebih banyak dari orang Cina. Tapi orang Cina itu untungnya belasan ribu, tapi setelah 3 tahun mereka bisa itu kayaknya sejarah ribuan tahun seperti itu deh. Iya. Benar. Iya. Jadi mereka bisa milik gedung itu setelah berapa tahun itu. Intinya, jadi mungkin ini ya sekali lagi semua pebisnis, pengusaha itu punya tips dan trik masing-masing. Tapi kalau salah satu success story-nya Bro Atta bisa punya puluhan cabang, rupanya beliau punya satu prinsip, untung tipis gak apa-apa, tapi berkah gitu ya, dan bisa menghidupi orang banyak. Ini sih nggak semua orang punya prinsip ini, tapi beliau lakukan dan sukses. Ini baru kali ini saya di channel saya mewawancara pedagang karpet. Oh gitu. Iya, Sultan Karpet. Dan prinsip ini ya kalau Anda mau terapkan di usaha kamu silahkan. Dan semoga berkah gitu ya, ilmu ini boleh diterapkan. Boleh. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua orang punya strategi masing-masing. Tapi ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Bro Atta, dan beliau hari ini sudah mempunyai cabang begitu banyak. Mohon maaf, dengerin hati aja. Hati pasti keluar kata-kata yang bagus, yang bersih, yang tulus. Kadang-kadang kita nggak dengar hati, dengar teman-teman. Teman-teman bilang, lu begini aja, salah. Kita minta saran dari hati kita sendiri. Siap. Tuhan akan masukkan hati ke kita. Cocok. Dengerin hati yang benar-benar. Tapi gimana caranya? Kita duduk manis,
berdoa masing-masing caranya. Berdoa, tanya apa sih yang terbaik buat saya. Insya Allah dalam 2 hari akan masuk kata-kata atau akan masuk ide yang baru. Ide yang baru. Ya. Tapi kalau kita buang waktu sana sini nggak bagus. Kecuali kalau udah dapat ide, boleh sharing ke orang, boleh diskusi, itu bagus. Tapi belum ada ide apa-apa udah diskusi, itu buang waktu. Keren. Bro Atta, saya rasa tips Anda hari ini sudah sangat banyak sekali. Saya pengen mengundang Ayah datang ke channel kami. Oke, setelah yang satu ini. Jadi gini aja. Aku pakai sulap aja, saya panggil Bapak. 1, 2, 3. Tara, udah disulap datang. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa. Beliau hari ini sudah mampir. Tadi sebelum konten ini dibuat, sebelum sama Bro Atta, saya itu udah disambut dengan ramah sama beliau dan saya sudah nyoba teh Pakistan. Pak, teh Pakistan itu pertama saya bilang mirip teh tarik kalau di Malaysia, tapi beliau ngomong namanya teh dorong. Jadi ada tarik, ada dorong. Bercanda itu. Bercanda. Maksudnya gini, kalau teh tarik kan begini dong, teh ada tarik. Betul. Teh dorong ini. Pak, saya tuh pengen diskusi kita tadi. Ini kisahnya guys, jadi ceritanya Bro Atta ini, di balik kisah suksesnya Bro Atta itu ada seorang ayah yang hebat. Dan saya tadi dengar Pak ya, kisahnya Bapak itu kan asalnya merantau Pak dari Pakistan. Saya dengar kisah beliau, nah ini saya sampaikan aja supaya dipercepat. Rupanya beliau itu dulu seorang karyawan di Pakistan. Kalau boleh tahu itu karyawan di bidang apa Pak? Perusahaan swasta atau BUMN? Swasta ya? Swasta. Bapak sebagai apa waktu itu? Storekeeper. Wih, seorang penjaga gudang. Dan beliau ditawarkan sama saudaranya untuk merantau ke Indonesia jualan karpet gitu Pak ya? Wih, hebat. Pak, waktu itu perasaan Bapak maju mundur ya? Mau atau enggak gitu ya? Karena statusnya kan waktu itu kan untuk saya secukup aja, alhamdulillah. Anak udah sekolah, rumah dapat dari perusahaan. Jadi nikmati hidupnya udah aman lah ya. Udah aman lah, gak masalah. Betul. Jadi kadang-kadang kita takut, kita udah 12 tahun udah sampai begini. Kalau depannya kalau nggak pasti, kan nggak pasti. Iya, saya udah ngomong sama istri, bisa lebih bagus dari ini, bisa dijatuh di bawah ini. Betul. Gimana itu ceritanya? Tapi kalau kita nggak mau ambil resiko, nggak bisa maju. Itulah entrepreneur. Harus kita ambil resiko ini. Itulah pengusaha, berani ambil risiko. Pak, Bapak mikirnya berapa lama Pak? Bapak shifting atau berpindah dari seorang karyawan untuk merantau menjadi pengusaha itu berapa lama Pak? Hanya karena ini kan diskusi sama keluarga, ada yang boleh, ada yang ngapain, buat apa gitu. Jadi tinggalin keluarga, tinggalin negara, ke sana ada susah, ada apa, jadi ada resikonya. Saya bilang, kalau mau sesuatu bikin lebih bagus buat keluarga, buat anak-anak, harus kita berjuang keras, harus kita ambil resiko. Iya, betul. Waktu itu berapa lama? Yang penting niat kita baik. Niatnya baik ya. Mau kurbanin diri. Kurbanin diri lah, tinggalin anak-anak, tinggalin istri, tinggalin adik-adik, tinggalin ayah, mama. Jadi kan kurbanin diri. Betul. Udah ke sini tapi niat. Bapak merantau seorang diri waktu itu ya? Sendiri. Dari Pakistan ke Jakarta seorang diri ya? Sendiri. Nah, itu Bapak memutuskan, ya saya mau jualan karpet, saya mau merantau, itu berapa lama? Karena keluarga saudara saya sepupu itu dia emang bisnisnya karpet. Iya. Bapak jadi diajak dia sama sepupu. mau ikut gitu, jadi kita jalanin. Jadi saya pokoknya bilang sandaran ada lah gitu, jadi ikut sama dia gitu. Iya. Bukan datang sendiri tuh gak ada apa-apanya, jadi ada inilah, ada supportnya dari. Jadi Bapak coba-coba itu awalnya. Jadi saya cuti dari kantor, dari perusahaan sampai 1 tahun tanpa gaji. 1 tahun tanpa gaji untuk, jadi istilahnya kalau bisnisnya nggak berhasil, pulang masih ada pekerjaan. Nah, itu juga boleh dipertimbangkan. Jadi tapi nggak digaji, jangan minta gaji terus. Kamu nggak kerja minta gaji terus gimana gitu ceritanya. Jadi testing ya. Tapi rupanya setahun itu memutuskan Bapak, oke, saya mau jadi pedagang karpet. Saya kirim resign bahwa saya udah oke, saya di sini. Keren. Pak, itu tahun 93 ya saya di 93 ke sini. Gila. Tanpa bisa bahasa Indonesia sama saya. Tidak bisa. Waktu saya 6 bulan Bapak udah merantau. Jadi waktu itu bro, kamu itu masih 6 bulan. 6 bulan. Dan Bapak juga termasuk tokoh Success Before 30 era tahun 90-an. Karena gini loh ya, sukses itu juga salah satunya berani keluar dari zona nyaman kita.
untuk kita berani ke sesuatu yang baru. Karena itu gaji sudah ada, rumah sudah ada, penghasilan sudah ada. Ngapain kan meninggalkan semua kenyamanan itu kan. Nah ini yang juga menjadi sebuah kegalauan bagi para penonton kita, yang mana mereka ini juga pengen jadi pengusaha, tapi maju mundur. Ya bisa, harus kita fokus saja apa yang kita mau. Kita fokus saja, kita berhasil. Kalau kita maju mundur, hari ini jalanin ini kurang ya. Ini tinggalin, ambil bisnis ini, ambil bisnis ini nggak sampai-sampai. Betul. Kita jalan aja lurus, fokus saja, pasti kita sampai tujuan. Dan pertama kalinya saya berhasil menculik bapaknya Atta di YouTube Indonesia. Oh, iya. Betul kan? Tahu nggak ini Pak? Wah iya. Gaul juga ini bapaknya ya. Saya seneng loh ngobrol sama beliau. Waduh, dan saya yakin hari ini kita harus senang-senang lah gitu. Seneng-seneng ya. Beliau ini orang yang bijak. Kata-kata yang tadi disampaikan Bro Atta itu rupanya prinsipnya beliau dapat banyak dari ayah beliau. Emang kakeknya juga seperti itu Pak prinsipnya Pak? Kakek saya, ayah saya emang sifatnya emang gitu. Ini top banget ini ya. Pak, terima kasih banyak loh ya. Bapak yang terima kasih. Sudah mampir ke channel kita. Iya harus dong Pak. Kesini. Karena kita menginspirasi orang Indonesia. Penonton kita ini 190 negara. Tapi yang mengerti bahasa Indonesia 190. Jadi Bapak ini didengarkan orang 190 negara. Bapak langsung terkenal. Ini benar. Yang kepengen bisnis, yang pengen alhamdulillah, pengen tahu hidupnya mau maju, pengen sukses usia muda. Dan Bapak kan pernah muda juga. Jadi yang kan penting kita jangan pikir kita mau jadi kaya. Kita berjuang keras untuk keluarga, untuk anak dengan ikhlas. Apa yang pegang dijalanin aja, insya Allah bisa berhasil. Catat itu guys. Asal yakin, jujur, ikhlas, nikmati hidup aja. Jujur, apa adanya. Seringkali kalau kita pengen kaya, akhirnya kita melupakan bermanfaat untuk orang lain ya, memanfaat untuk diri sendiri aja ya. Iya. Kalau saya sih udah bilang sama dia, kalau mau cari rezeki buat diri sendiri, Tuhan kasih apa yang nasib kamu. Kalau yang mau untuk orang lain, Tuhan kasih tambah karena malu diberikan rezeki yang lebih. Karena untuk itu kita kan sendiri gak bisa jalan. Kita pikir untuk orang lain juga, untuk pegawai juga. Cocok ini, ilmunya cocok ini. Sama kayak channel Success Before 30. Channel yang ditujukan untuk bermanfaat bagi hidup orang banyak. Amin. Alhamdulillah Pak ya. Baik, terima kasih guys. Saya berhasil menculik ayahnya Bro Atta. Namanya Pak Masud. Terima kasih juga. Sama-sama. Semoga semua sukses, berhasil. Yang penting ikhlas saja, niat baik aja, jujur aja, jalanin aja. Ada Tuhan di atas. Kita melindungi, pasti sukses. Apa yang nasib kita. Keren. Dari saya satu, jaga perasaan orang. Jaga perasaan orang. Kenapa itu penting banget? Karena kan itu manusia, kita juga punya perasaan kan, orang lain juga punya perasaan. Kalau kita bikin perasaan orang gak enak, kita juga bisa jadi kayak gitu. Benar juga itu, benar juga. Tuhan tuh hakukul ibad tuh dulu, baru hakukullah. Apa itu artinya Pak? Hakukul ibad, hakukul hak manusia. Betul. Itu bahasa Pakistan. Bahasa Islam, bahasa Islam. Bahasa Quran ya. Iya, ketahuilah kita ini hak manusia dulu, baru hak Allah. Gitu. Hak manusia dulu, baru hak kita. Iya. Tuhan baru senang kalau kita senangin hati orang. Top, catat itu ya. Yang ilmunya belajarnya setengah-setengah, hidupnya masih susah, mungkin kamu belum menerapkan prinsip ini. Terima kasih Pak. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Keren.